Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami pada mata kuliah jaringan komputer. Pada kelompok kami, kasus yang dipilih yaitu perusahaan pengembangan perangkat lunak. Untuk penyusunan tugas besar ini dilakukan oleh anggota kelompok, yaitu ada Aldina Cinta Lestari, Safaris Maya Dewi, Faiz Ardanu, Renali Irsyad, dan juga Denis Hendriwawo. Untuk kasus yang dibahas yaitu ada kasus C, yaitu perusahaan pengembangan perangkat lunak. Sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak ingin membangun jaringan di gedung barunya. Perusahaan ini memiliki tim development, testing, support, administration, dan public relation. Setiap tim memerlukan VLAN dan subnet yang terpisah. Khusus untuk tim public relation, akan menggunakan pengalamatan IP otomatis. Tim development dan testing harus bisa berkomunikasi antar VLAN untuk koordinasi pengujian aplikasi. Tiga router akan menghubungkan setiap lantai gedung untuk aliran data yang lancar antar kantor utama, ruang programmer dan pusat data, dan juga ruang pertemuan. Untuk latar belakangnya itu pada era modern ini, jaringan komputer menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan perusahaan, khususnya perusahaan pengembang perangkat lunak. Dengan 5 tim utama yang memiliki kebutuhan jaringan spesifik, yaitu development, testing, support, administration, dan public relation, diperlukan desain jaringan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara efisien. Untuk itu, jaringan dirancang menggunakan VLAN untuk keamanan, DHCP untuk pengalamatan otomatis pada tim public relation, serta inter-VLAN untuk mendukung komunikasi antar tim development dan testing. Selain itu, tiga router digunakan untuk memastikan alur data yang stabil antar lantai gedung. Melalui penerapan jaringan yang dirancang secara terstruktur, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, dan mendukung kolaborasi antar tim secara optimal. Perumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang alokasi IP address yang sesuai untuk setiap tim agar memenuhi kebutuhan jumlah host dan menjaga efisiensi penggunaan alamat IP. Yang kedua itu bagaimana merancang dan mengimplementasikan desain topologi jaringan yang efisien, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga itu bagaimana menerapkan VLAN untuk memisahkan jaringan antar tim dan mengelola akses data dengan aman. Yang keempat itu bagaimana memastikan tim development dan testing dapat berkomunikasi melalui interVLAN untuk mendukung koordinasi pengujian aplikasi. Yang kelima yaitu bagaimana mengimplementasikan DHCP untuk pengalamatan IP otomatis pada tim public relation. Dan yang terakhir itu bagaimana merancang dan mengkonfigurasi static routing agar alur data antar lantai gedung berjalan lancar dan terkoneksi dengan baik. Yang pertama, merancang alokasi IP address yang tepat untuk setiap tim agar dapat memenuhi kebutuhan host dengan efisien, serta memastikan pengelolaan jaringan terstruktur. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan desain topologi jaringan efisien, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga, mengimplementasikan VLAN untuk memisahkan jaringan antar tim sehingga keamanan dan efisien data dapat terjaga. Yang keempat, membangun koneksi interVLAN antar tim development dan testing guna mendukung kelancaran koordinasi dalam pengujian aplikasi. Yang keempat, mengonfigurasi DHCP agar tim public relation dapat menggunakan pengalamatan IP secara otomatis dan memudahkan pengelolaan jaringan. Dan yang terakhir, merancang static routing yang memungkinkan alur data antara lantai gedung dapat berjalan lancar dan koneksi dengan baik, mendukung komunikasi antar tim di berbagai lokasi. Selanjutnya, ini merupakan perancangan topologi kami. Pada kasus kami terdapat dari 3 lantai. Lantai 1 terdapat router kantor utama yang memiliki 1 switch. Di sini terdapat tim support yang memiliki 6 PC dan tim administration yang memiliki 5 PC. Setelah itu, pada lantai 2 terdapat router ruang programmer yang memiliki 1 switch juga. Di sini terdapat tim testing yang memiliki 8 PC dan tim development yang memiliki 7 PC. Terakhir, pada lantai 3, yaitu terdapat router ruang pertemuan yang memiliki 1 switch. Di sini terdapat tim public relation yang memiliki 9 PC. Selanjutnya terdapat perancangan VLAN dan inter-VLAN. VLAN-nya digunakan untuk membagi jaringan menjadi 5 area. Yang pertama ada VLAN 10 development, VLAN 20 testing, VLAN 30 support, VLAN 40 administration, VLAN 50 public relation. Inter-VLAN diimplementasikan menggunakan router untuk memungkinkan komunikasi hanya antar VLAN tertentu, seperti antar development dan testing, yang saling membutuhkan untuk saling berkomunikasi.
Selanjutnya ada DHCP. DHCP server diaktifkan pada router untuk VLAN 50 public relation. DHCP memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat di subnet 192.168.50.0/28 dengan pengaturan network 192.168.50.0, default gateway 192.168.51, DNS server 8888, IP range 192.168.52 sampai 192.168.50.10. Selanjutnya ada static routing. Static routing ini digunakan untuk menghubungkan router di masing-masing lantai gedung, sehingga memungkinkan aliran data antar VLAN dan antar lantai. 3 router digunakan untuk menghubungkan 3 lantai gedung, yaitu router kantor utama, router ruang programmer, dan router dari ruang pertemuan. Selanjutnya, perancangan IP addressing. Untuk memastikan penggunaan alamat IP yang efisien, jaringan dibagi menjadi beberapa subnet berdasarkan VLAN yang telah dirancang. Untuk VLAN yang pertama yaitu VLAN 10 digunakan oleh tim development dengan subnet dan subnet mask yang tertera pada tabel. VLAN 10 mempunyai 7 host untuk perangkat yang digunakan untuk tim development. Kemudian VLAN 20 yang digunakan oleh tim testing dengan subnet dan subnet mask yang tertera pada tabel. Kemudian VLAN 20 memiliki 8 host untuk perangkat yang digunakan oleh tim testing. VLAN 30 digunakan oleh tim support dengan subnet dan subnet mask yang tertera pada tabel. VLAN 30 memiliki 6 host untuk perangkat yang digunakan oleh tim support. Kemudian VLAN 40 digunakan oleh tim administration dengan subnet dan subnet mask yang tertera pada tabel. Kemudian VLAN 40 memiliki 5 host untuk perangkat yang digunakan oleh untuk tim administration. Kemudian yang terakhir yaitu VLAN 50 digunakan oleh tim public relation dengan subnet dan subnet mask sesuai dengan tabel. Kemudian VLAN 50 memiliki 9 host yang dikonfigurasikan secara otomatis melalui DHCP yang perangkatnya digunakan oleh tim public relation. Berikutnya perancangan subnet. Untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan departemen, sistem menggunakan subnet yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi. Setiap divisi memiliki VLAN khusus dengan alokasi alamat IP, gateway, dan rentang IP yang berbeda. Tabel berikut menunjukkan detail perancangan subnet. Untuk ruangan kantor utama menggunakan IP router 12.0.0.0 dengan subnet yaitu 255.0.0. Pada ruangan kantor utama terdapat 2 tim yaitu tim development dan tim testing dengan IP gateway, VLAN, dan IP range tertera pada tabel. Kemudian ruangan yang kedua yaitu programmer dan pusat data dengan IP route 10.0.0.0 dengan subnet 255.0.0.0. Pada ruangan ini terdiri dari 2 tim yaitu tim support dan administration dengan IP gateway, VLAN, dan IP range sesuai dengan tabel. Kemudian ruangan yang terakhir yaitu ruangan pertemuan dengan IP route 11.0.0.0 dengan subnet 255.0.0.0. Ruangan ini terdiri dari 1 tim yaitu public relation dengan IP gateway, VLAN, dan IP range yang tertera pada tabel. Selanjutnya itu perancangan konfigurasi dengan screenshot di bawah ini. Untuk konfigurasi routers dan switch ruangan kantor utama. Lalu ini adalah screenshot untuk konfigurasi router dan switch ruangan programmer dan pusat data. Lalu ini screenshot untuk konfigurasi router dan switch ruang pertemuan. Selanjutnya, saya akan melakukan demo hasil kerja kami pada Cisco Packet Tracer berupa testing antar tim. Jadi di lantai 1 ada ruangan utama yang berisi tim support dan tim administrasi. Yang kedua, di lantai 2 ini ada ruangan programmer dan pusat data yang berisi tim testing dan development. Nah, testing dan development ini nantinya bisa saling berkomunikasi menggunakan interVLAN. Di lantai 3 ada ruangan pertemuan yang berisi tim public relation yang disetting sebagai DHCP. Nah, yang membedakan pada public relation ini di settingan konfigurasinya,
pada IP konfigurasi di sini disetting sebagai DHCP. Sedangkan yang lainnya itu disetting sebagai yang biasa atau statik. Selanjutnya saya akan mencoba nge-ping antar VLAN. Selanjutnya saya akan mencoba nge-ping di tim administrasi ini. Sudah sukses. Ini artinya tuh sesama tim administrasi sudah saling bisa berkomunikasi. Pada tim support, begitu juga dengan tim support sudah saling bisa berkomunikasi. Selanjutnya pindah ke lantai 2 yaitu ruangan programmer dan pusat data. Saya mencoba nge-ping antar tim yaitu tim testing dengan tim development. Nah, di sini sudah sukses, itu artinya antara tim testing dan tim development sudah bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya yang DHCP. Nah, ini juga sudah sukses, ini artinya ini artinya untuk tim public relation bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya saya akan mencoba antar router. Dari lantai 1 kantor utama ke ruang programmer sudah sukses. Selanjutnya dari ruang programmer ke ruang pertemuan sudah sukses juga. Dari ruang pertemuan ke ruang kantor utama. Nah, ini udah sukses juga. Ini artinya konfigurasi atau topologi ini tuh sudah berhasil berkomunikasi antar ruangan. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Lalu untuk kesimpulannya, dari hasil perancangan dan implementasi jaringan, dapat disimpulkan bahwa desain jaringan berbasis VLAN dengan topologi tree telah berhasil memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Pemisahan jaringan melalui VLAN mampu meningkatkan keamanan dan keteraturan aliran data. Sementara penerapan inter-VLAN routing memastikan komunikasi antar divisi yang memerlukan kolaborasi dapat berjalan lancar. Penggunaan DHCP pada tim public relation mempermudah pengelolaan alamat IP secara otomatis, sehingga mengurangi potensi kesalahan konfigurasi manual. Selain itu, static routing yang diterapkan memastikan konektivitas antar lantai gedung berjalan stabil dan efisien. Dengan desain jaringan yang terstruktur dengan baik, perusahaan kini memiliki sistem jaringan yang mendukung kelancaran komunikasi dan efektivitas kerja seluruh tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Aziz, selaku dosen jaringan komputer yang telah membimbing dalam mengerjakan tugas besar ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.